Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ajang Teddy Mukti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, berasal dari SMPN 1 Legoong. Di sebelah saya, Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Legoong, Bapak Dr. Andes Haji Edi Supriyata FA. Saya akan mempraktikkan modul 3.1 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, demonstrasi kontekstual, dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, apa kabar hari ini, Pak Haji? Baik. Pak Haji tidak mudah menjadi seperti sekarang, di titik sekarang, Pak Haji. Pak Haji orang yang sangat hebat. Pak Haji memimpin SMPN 1 Legoong sudah hampir 4 tahun, dan sekarang Pak Haji menjadi Ketua MKKS Rayo 4. Boleh sahabat Pak Haji berbagi cerita pengalaman Pak Haji kepada saya? Terima kasih Pak Jam. Sebetulnya Bapak selama memimpin di SMP 1 Legoong, ketika masuk ke SMP Legoong kelihatannya kumuh. Iya Pak Haji. Ya. Alhamdulillah setelah Bapak memimpin selama kurang lebih 4 tahun, lingkungan SMP Legoong ada perubahan sedikit demi sedikit. Dan ketika kita menghadapi permasalahan itu merupakan satu tuntutan bagi kita sebagai pemimpin, di mana pemimpin harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, baik permasalahan yang mungkin dianggapnya kurang baik, ya, dan mungkin permasalahan yang dianggapnya sudah optimal, gitu kan. Kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang sudah optimal, gitu kan. Dalam artian kita yang optimal itu bukan sudah optimal, tetapi yang optimal itu harus dijaga, dikembangkan, gitu kan. Dan apalagi yang belum optimal, belum optimal itu harus dioptimalkan, gitu kan. Sedemikian rupa senantiasa, terutama di lingkungan instansi di SMP 1 Legoong lebih kondusif, gitu kan. Lebih kondusif karena SMP Legoong alhamdulillah termasuk sekolah yang sekolah besar, gitu kan, sehingga siswanya lumayan, gitu kan, dan bapak ibu gurunya pun banyak, gitu kan, sehingga kita tidak sedikit mungkin permasalahan karena berbeda paham, yaitu sebagai pimpinan. Dan alhamdulillah saya sekarang dipercaya oleh MKKS Kabupaten Garut untuk menjadi ketua MKKS Subrayan Opat, membawahi 13 sekolah negeri, gitu kan, dan swasta mungkin ada 40 sekolah, gitu, kurang lebih tuh. Tapi kebetulan swasta sekarang mau memisahkan, dan saya sekarang fokus untuk memajukan lah, gitu kan, pendidikan terutama di lingkungan Subrayan Opat ini 13 sekolah, sehingga banyak bapak ibu kepala sekolah yang ketika menghadapi permasalahan di sekolahnya masing-masing berkonsultasi kepada saya, ya, kepada kami, gitu kan, sebagai pimpinan MKKS Subrayan Opat, gitu kan. Maka itulah, gitu kan, sebagai pimpinan itu harus bijak ketika kita itu menghadapi permasalahan ini. Maka permasalahan ini harus dikaji dulu, gitu kan, ya. Jangan langsung kita itu memvonis, menyalahkan, gitu kan, seseorang sehingga menghukumi seseorang. Itu tidak benar, Pak Jang, gitu kan. Tapi kita kaji dulu apa permasalahannya,
sehingga permasalahan ini kita selesaikan bersama gitu kan, dan pada akhirnya kita damai gitu kan. Maka kita akan bisa menilai mana yang baik, mana yang salah gitu kan. Mungkin yang baik dengan yang baik mungkin itu, apalagi yang baik dengan yang baik itu islah lah gitu kan. Karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Cek aja mah an insanu minal khotom gitu kan. Jadi manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Apalagi kalau kita ada permasalahan di antara bawahan kita gitu kan, ya guru dengan guru, ya itulah sifatnya manusiawi gitu kan ya. Tidak lepas dari mungkin salah paham, maka sebagai pimpinan itu berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan. Barangkali itu yang bisa Bapak jelaskan saja ya untuk sementara. Silakan kalau memang ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji sangat hebat sekali misi visinya, bahkan sudah terlihat di sekolah ini perubahan yang sangat signifikan, terutama tentang kebersihan sekolah yang tadinya kelihatan kumuh, walaupun pohon-pohon ditebang, tetapi dengan cepat Bapak reboisasi lagi dengan pohon yang baru dan kelihatan lebih asri Pak Haji. Pertanyaan berikutnya Pak Haji, mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Terutama sekarang ini harus dimakan dengan akhlak lah, sebenarnya kepada guru, kepada siswa, etika. Etika itu harus ditanamkan sama kepada kita sebagai guru, yang mana nanti akan dicontoh, ditiru oleh anak. Kalau memang kitanya etikanya kurang baik, mungkinnya alatnya kurang baik, otomatis gitu kan. Sedangkan kita itu kan ingin ditiru, ingin ditaati oleh anak kan ya, atau pimpinan ingin ditiru, ingin ditaati oleh bawahannya gitu kan, dihormati oleh bawahannya. Kalau memang pimpinannya etikanya atau alatnya jelek gitu kan ya, nah itu jelas gitu kan akan mempengaruhi kepada komunikasi ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung gitu kan, menganggapnya kepada kita ini mungkin pimpinan seperti itu. Anak pun kan seperti itu. Mungkin guru juga seperti itu. Gitu kan? Ya mungkin lah itu harus diutamakan sesuai mungkin Allah itu mengutus rasulnya innama buistu liutammima makarimah gitu. Bahwasanya Allah itu mengutus rasul untuk menyempurnakan akhlak gitu kan ke dunia ini. Ya itulah diutamakan kan. Jadi untuk menyelesaikan problem-problem permasalahan ini, terutama dari diri kita itu sendiri kan ya, dari diri kita itu sendiri, maka orang lain akan niru dan menuruti dan akan sekaligus mungkin menjegani kepada itu saja mungkin ya Pak Haji. Berikutnya Pak Haji, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau memang keputusan mungkin ada problem permasalahan atau permasalahan yang sama-sama mungkin baik, tapi kan kita bisa yang lebih utama gitu ya, yang diutamakan dulu, yang dipentingkan dulu gitu kan ya. Dan sesuai mungkin dengan kebutuhan kita gitu kan. Walaupun ini baik tetapi kan tidak cocok untuk dilaksanakan sekarang gitu kan. Mungkin bisa ditangguhkan dulu, bukan dikesampingkan
Iya, iya, Pak. Tapi kita nanti terapkan yang sekarang mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi eh, lingkungan kita atau sekolah kita. Nah, nanti yang itu seperti itu mungkin. Jadi skala prioritas untuk Pak Haji. Skala Iya, ya, makasih Pak Haji. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? terutama dalam pelaksanaan mungkin manajerial lah. Iya. Ini pertama kita mengawasi kan, mengawasi lingkungan sekolah baik bapak dan ibu guru, kan bukan dalam mengawasi kita itu penuh dengan kecurigaan tetapi kita itu mengawasi dengan penuh komunikasi. Iya, iya, Dan ketika guru itu ada masalah bisa curhat gitu kan, bisa bisa ini mengajukan gitu kan pendapat kepada pimpinannya kan, dalam artian bukan kita sebagai pimpinan itu diktator, itu tidak boleh Iya. kan. Tapi kita itu merupakan mitra kerja lah. Mitra kerja gitu kan, sehingga disenangi dan disegani gitu. Iya, iya. Sehingga bapak dan ibu guru sebagai kalau di perusahaan mungkin bawahan gitu Iya. kan, kalau di sekolah mah bukan bawahan, tetapi merupakan mitra dari kepala sekolah untuk memberikan pendidikan. Iya. Kan, jadi itulah. Ya, Pak Haji. Berarti mitra ya, Pak Haji ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif seperti apa, Pak Haji? Dalam menekan kasus-kasus itu memang harus segera ditindak lanjuti. Ketika kita menghadapi permasalahan itu harus segera ditindaklanjuti, diselesaikan permasalahan ini. Jangan permasalahan itu dibiarkan, nanti akan kepanjangan gitu kan, jadi istilahnya akan terus gitu kan. Kalau di dalam hati kita itu mungkin menjadi unek-unek. Iya, gitu Pak kan. Kalau kita itu selesaikan, ketika ada masalah kita itu riungkan, bicarakan bersama, duduk bersama, dan kita selesaikan bersama gitu kan. Apa yang menjadi permasalahan sehingga permasalahan ini jangan sampai mengganggu kepada lingkungan kita. Iya. Ya, kalau ada masalah segera diselesaikan secepatnya mungkin ya, Pak Haji. Iya. Selanjutnya Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa, Pak Haji? Jelas banyak tantangannya, terutama tantangannya kalau bapak ibu guru mungkin dari siswa, Iya. kenakalan siswa, kalau pimpinan ya dari bapak ibu guru. Iya, kan kadang-kadang kalau bapak ibu guru kan tidak masuk. Iya, Kan menjadi permasalahan. Iya. Permasalahan yang memang harus diselesaikan oleh pimpinan, dan di samping mungkin memikirkan untuk kesejahteraan bapak ibu guru. Iya, Pak Haji. Itu menjadi dilema gitu kan, jadi otomatis kan pimpinan itu harus bisa gitu Iya. kan, untuk mensejahterakan bawahannya gitu kan, senantiasa bawahannya semangat gitu kan. Iya. Itu mungkin Salah satu tantangan. salah satu tantangan bagi seorang pimpinan nanti ketika kita memimpin. Ya itu mungkin. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan ya memang harus ada jadwal gitu kan, ketika mungkin kalau jadwal kan tidak tahu masalahnya. Iya. Mungkin ada rencana lah kan. Ketika kita menghadapi permasalahan baik di sekolah, bahkan ketika di MKKSP seperti itu. Jadi ada keluhan-keluhan dari bapak ibu kepala sekolah,
segera untuk ditindaklanjuti gitu Iya, kan, iya. senantiasa tidak menjadi masalah di sekolah kita. Jadi ada kesepakatan bersama, jangan Iya. sampai terjadi perbedaan-perbedaan gitu kan. Jadi istilahnya lah door to door lah, Iya, iya. door to door gitu kan. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita selesaikan segera. Karena permasalahan ini kan tidak tahu kalau Iya. dijadwal Kapan ada berarti masalah? direncanakan gitu kan. Ya direncanakan, oh ini nanti ada demo, ada apa gitu Iya, kan. iya. Iya, kan gitu. Ketika muncul permasalahan ini, maka kebiasaan saya sebagai pimpinan untuk menyelesaikannya gitu. Iya. Segera untuk menyelesaikan. Iya, bagus tadi ya. Jadi ketika ada masalah baru ditindaklanjuti ya. Selanjutnya Pak Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin selama ini kan di sekolah itu ada para pembantu. Iya. Jadi pimpinan itu tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Gitu kan, walaupun di samping itu kan ada para PKS, ada kepala sekolah, Iya. gitu kan. Nah itu yang Membantu. Iya. membantu ketika kita menghadapi masalah-masalah di sekolah gitu kan. Itu kan diinstruksikan. Jadi otomatis lah kepala sekolah itu tidak bisa bertindak sendirian Iya. gitu. Ketika kita itu menghadapi Iya. bukan hanya itu saja, mungkin pekerjaan pun kita itu kan tidak bisa bekerja sendiri. Iya, iya. Tetap Ya, kita. tetap kita itu harus ada kebersamaan. Iya, iya. Ya, bagus Pak Haji ya. Pak Haji, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Ya penting Bapak sebagai dari kepala sekolah dari tahun 2016 sampai sekarang mungkin banyak lah pelajaran dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Iya. Itu kan berbeda, Iya. pilihannya Iya. berbeda, terutama menyikapi sifat dan karakter Bapak Ibu guru gitu kan. Ya. Nah, ketika yang di sekolah yang pertama seperti ini, keadaannya seperti ini, banyak gitu kan. Ketika kita masuk ada guru yang wah seperti apa gitu Iya, kan. iya, Ya. Pak Haji. Tapi ketika kita itu dekati dan kita pahami, Iya. nah, dia mau sendiri. Iya. Nah, itu seperti itu Iya. yang menjadikan pelajaran dan mungkin pengalaman lah gitu kan bagi kita. Itu sudah hal biasa, terutama kita ya itulah tadi sebagai pimpinan harus bijak dan mungkin harus mengkajinya dan jangan langsung punya penilaian oh hari ini orang harus ini gitu kan. Iya. Kan nggak seperti itu. Iya. Tapi kita dekati gitu kan kemauannya orang ini seperti apa. Iya. Ketika itu biasa seperti itulah Iya. gitu kan. Iya. Ketika itu. Karena selama jadi kepala sekolah bukan jadi kepala sekolah, selama jadi guru lah gitu ya, bahwa belum pernah memukul anak, memarahi anak. Iya. Gitu kan. Justru terkena guru yang terbaik. Tapi ketika itu anak malu sendiri. Iya. Gitu, Pajang ya. Iya. Ketika Bapak ngajar gitu kan, anak itu didekati, terus apa permasalahannya gitu kan. Kita hanya mengingatkan lah, gitu kan. Kepada guru kan seperti Iya. itu. Gitu kan, kita dekati dan kita bawa bicara lah gitu kan, mungkin nanti juga dia akan curhat sendiri. Kali itu mungkin. Terima kasih Pak Haji sudah meluangkan waktunya kepada saya. Saya tahu Bapak itu sibuk sebagai kepala sekolah, sebagai ketua rayon di MKKS. Bapak orang hebat. Semoga Bapak sukses selalu dalam karir Bapak. Mungkin ada yang ingin disampaikan satu kata untuk
calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut? Ya mudah-mudahan karena calon guru penggerak ini nanti akan menjadi pimpinan yang masa depan gitu kan, terutama yang ditamakan sekolah itu dari guru penggerak. Mudah-mudahan lah pendidikan ini maju. Amin, amin, amin. Baik. Munculnya penggerak. Ya, amin. Terima kasih Pak Haji. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ajang Teddy Mukti, calon guru penggerak Kabupaten Garut angkatan 7 dari SMPN 1 Goong, dan di sebelah saya ini Ibu Hindun SPDI, Kepala SD SMP IT Nurul Amin, Kecamatan Goong. Beliau sudah 8 tahun menjabat di SMP IT Nurul Amin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu tidak mudah menjadi ibu sampai titik sekarang. Ibu sudah menjabat selama 8 tahun di SMP IT Nurul Amin. Boleh berbagi cerita dengan saya, calon guru penggerak angkatan 7, seperti apa perjalanan karir Ibu sampai titik sekarang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah perkenalan sudah disampaikan, nama saya sudah. Mungkin langsung saja ya. Iya, silakan. Untuk pengalaman mungkin ya, berbagi pengalaman. Saya di Angkatu 2015 sampai sekarang, alhamdulillah. Tentunya tidak mudah untuk bisa bertahan. Iya. Karena banyak tantangannya, tentunya Iya. memerlukan persiapan atau jiwa yang kuat gitu untuk menjadi kepala, itu tidak mudah. Ya. Karena tanggung jawabnya besar, menyeluruh gitu ya, Ya. bukan hanya di sekolah tapi di masyarakat juga. Ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah kepercayaan itu saya pertahankan, walaupun banyak rintangan-rintangan yang masih saya harus jalani. Iya. Tapi sejauh ini dengan banyak perubahan aturan pendidikan atau khususnya di kurikulum, Iya. dari awalnya KTSP terus kurikulum Merdeka, Iya. sekarang maju ke KM. IKN gitu. Nah, luar biasa ya pemerintah untuk kemajuan pendidikan di Iya. Indonesia. Tentunya sekarang ada guru penggerak. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di dunia pendidikan lebih baik lagi, tentunya lebih kena lagi ke siswa-siswi. Jadi khususnya siswa bisa menerima dengan enjoy, Iya. belajar yang menyenangkan, Iya. gitu. Jadi tidak membosankan. Itu mungkin lebih kurangnya pengalaman saya. Ya seperti itulah, masih berjalan, masih banyak perjuangan. Iya. Saya harus selalu, mudah-mudahan Allah selalu menyertai saya. Ya, amin, amin. Ibu salah satu orang hebat yang mampu bertahan sampai 8 tahun di SMP IT Nurul Amin menjadi kepala sekolah. Terima kasih Bu, saya bisa bertemu dengan Ibu dan bisa mewawancarai Ibu sekarang. Mungkin pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya selama 8 tahun itu banyak kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Mungkin boleh salah satu kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang bisa Ibu ceritakan. Salah satu, banyak tentunya, salah satunya mungkin di kedisiplinan kehadiran guru itu Iya. sangat-sangat penting sekali. Makanya saya pribadi ada kebijakan-kebijakan gitu khusus untuk guru-guru, supaya kehadirannya
lebih lebih aktif lagi, lebih disiplin. Iya Bu, iya. Karena kehadiran guru itu yang paling utama ya Bu ya. Iya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusannya Iya, apa solusinya gitu. iya, iya. Solusinya untuk keputusannya saya ambil seperti di jam hidup. Jam hidup ya. Ya, untuk memberlakukan jam hidup. Jadi kehadirannya itu dihitung. Dihitung kehadirannya. Jadi otomatis pembayarannya juga dari honor itu kita menggunakan jam hidup. Oh, Jadi per jam. per jam ya. Kalau misalkan guru tidak hadir, ya tidak dihitung. Oh, begitu ya Bu ya. Oh. Jadi alhamdulillah sejauh ini efektif. Efektif ya, alhamdulillah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yaitu tadi. Jadi karena jam hidup, Iya. jadi bila mana guru itu aturannya ya, Iya. aturannya itu juga atas dasar disepakati gitu. Iya. Jadi misalkan guru telat hadir 1 jam jadi dihitung. Iya. Jadi dihitungnya yang masuk aja. Yang masuk kelas saja baru dihitung. Ya. Dihitung. Misalkan kan satu hari itu ada 8 jam ya. Iya. Dan misalkan masuk ke jam ketiga berarti 2 jam atau 1 jam kita tidak hitung. Gitu. Oh, Seperti begitu, itu ya. langkah-langkah. Jadi misalkan 1 hari tidak hadir berarti 8 jam hilang. Oh iya. Seperti itu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi guru jarak khusus sekolah ya? Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif? Ya, efektif karena si guru tersebut di kala akhir bulan kan dihitung kehadiran. Itu kan menyangkut honor. Iya. Misalkan dia banyak tidak hadir berkurang honornya Iya. gitu. Kumulatifnya ya berkurang ya, kumulatif berkurang. jamnya. Ya, Oh seperti gitu itu. ya. Oh, iya. Jadi acuan ke guru tersebut lebih mau hadir lagi karena suka membanding-bandingkan guru yang hadir banyak kan otomatis menerima lebih banyak. Iya. Jadi termotivasi lah. Iya. Termotivasi untuk lebih hadir lagi karena menerima honornya lebih tinggi lagi. Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, itu pasti ada pro kontra ya. Iya. Guru terutama senior. Iya. Senior itu agak gimana gitu. Iya. Tapi saya tegaskan tidak memandang senior atau junior atau guru lama atau baru berlaku untuk semuanya. Untuk semuanya gitu. ya. Semua guru gitu. Jadi saya tidak memandang dia senior atau apa, tapi ada yang dia setuju tidak setuju ada juga, tapi pasti ada ya. saya terapkan. Iya. Alhamdulillah sejauh ini menerima sih. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menemukan masalah atau kasus lebih ke langsung ya, karena masalah itu harus lebih cepat diselesaikan, lebih baik. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan terjadi di guru ada sesuatu, saya langsung panggil. Berbicara hati ke hati. Gitu. Iya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya? Tidak ada, karena kasusnya kan tidak terjadi. Jadi kan selalu ada tidak bisa selalu tidak diprediksi ya. Prediksi. Jadi kalau misalkan kalau pengalaman saya, kalau misalkan ada kasus langsung saja itu langsung dipanggil. Gitu. Jadi nggak kemana-mana biar nggak kemana-mana. Gitu. Kalau tidak menyebar ya. Langsung diselesaikan di situ. Iya, bagus ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah ketua yayasan ya. Ketua yayasan karena kita kan swasta. Iya. Sejauh ini dengan keputusan kebijakan saya yang keluarkan yayasan mendukung. Iya. Karena itu demi kebaikan lembaga. Iya. Jadi
Alhamdulillah sih, sejalan dengan yayasan ya, Yayasan. satu visi ya. Sejauh ini yayasan tidak ada masalah gitu. Iya, Selalu support. Ya, support ya Ibu ya. Bagus. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Alhamdulillah sejauh ini yang saya terapkan dari awal, khususnya ya tadi yang saya sampaikan, penerapan disiplin guru, lebih ke apa ya, guru gitu lebih termotivasi, Iya. termotivasi, terus berlomba-lomba maksudnya. Berlomba, Jadi ya. kalau setiap akhir bulan kan kita dihitung, terus pembagian honor itu siapa yang terbesar dari yang terkecil, jadi merasa gimana gitu. Iya, Terus saya iya. kecil jadi termotivasi Iya, lebih untuk lebih giat lagi. jadi melihat guru-guru ya jadi termotivasi lah, jadi Iya. berlomba-lomba Iya, berlomba-lomba untuk lebih banyak hadir lagi. Iya, Karena iya. kalau tidak hadir ya berkurang gitu. Oh, Jadi gitu. saya perhatikan seperti itu Iya, gitu. iya. Jadi pas lihat guru yang lain gede, dia Iya. kecil gitu, jadi merasa gimana Iya, iya. itu mungkin lebih ke situ sih. Jadi bersemangat guru-guru. Iya. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Saya sendiri sangat berterima kasih, Ibu orang hebat. Semoga karir Ibu terus menanjak ya, terus maju untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Mungkin saya ingin satu kalimat untuk guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut, dipersilakan. Untuk guru penggerak lebih aktif, lebih maju, semangat terus. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajang Teri Mukti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut, berasal dari SMP 1 Ligoong. Saya sekarang dengan Bapak Munggar Kusuma, SPD, beliau Kepala MTS Ayu Supiah Luwigoong. Beliau sudah 3 tahun menjabat sebagai Kepala Ayu Supiah Luwigoong. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Bapak boleh saya berbagi cerita dengan saya, Bapak sampai titik sekarang, perjalanan karir Bapak sampai 3 tahun menjabat di MTS Ayu Supiah. Boleh, silahkan. Seperti apa Pak perjalanan karir Bapak? Alhamdulillah ya, selama 3 tahun ini tentunya banyak tantangan, banyak halangan bagi karir saya, terutama apalagi sebetulnya di sini itu saya itu pindahan dulunya Iya. dari Tegal. Dari Tegal ya? Ya, dari Tegal. Alhamdulillah dari di sana itu ngajar dari tahun 2009. Oh, iya. Gitu ya. Ya seperti biasa yang namanya di dalam kepemimpinan tentunya banyak sekali halangan rintangan, dan itu alhamdulillah bisa diselesaikan dengan banyak cara seperti itu. Iya. Selanjutnya Pak, terima kasih atas pengalamannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika tentunya ini tidak mudah ya, karena mungkin keduanya itu benar, tapi harus disesuaikan dengan karakter-karakter apa Iya. saja permasalahan itu dari mana seperti Iya, itu. iya. Itu disesuaikan seperti itu. Untuk yang tadi apa yang kedua? Bujukan moral. Untuk bujukan moral tentunya yang pasti yang paling benar itu yang saya sampaikan kepada baik guru-guru ataupun siswa seperti itu tentunya bahkan hampir setiap hari seperti itu. Iya, bagus Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk semua permasalahan tentunya
tidak dapat disimpulkan oleh saya sendiri ya, seperti itu. Terkadang apabila misalkan permasalahan siswa, saya biasanya bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru kalau misalkan ada waktu untuk berkumpul bersama melalui rapat dewan guru, ataupun mungkin saya biasanya selalu memanggil salah satu dari wakil kepala seperti wakakurikulum atau misalkan wakil kesiswaan dan yang lain. Kalau misalkan untuk permasalahan di luar seperti sosial dan yang lain, itu tentunya saya bisa berkomunikasi atau bermusyawarah lewat komite sekolah seperti itu Pak. Ya. Dan itu alhamdulillah selalu terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Ya seperti itu ya Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedurnya tentunya tidak instan ya Pak ya. Saya biasanya selalu mengirimkan surat undangan, kemudian melalui tatap muka. Tidak hanya misalkan ada permasalahan lewat telepon, tidak mudah seperti itu. Tentunya pasti selalu ada tatap muka seperti itu. Harus resmi ya Pak ya. Harus resmi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal apa saja, mungkin saya itu tidak bisa mengambil, walaupun misalkan keputusan itu banyak yang baik. Nah, tentunya ini harus disesuaikan juga dengan suatu permasalahan. Apalagi permasalahan sekarang tentunya tidak hanya di intern sekolah saja, biasanya ada yang dari luar seperti itu. Nah, saya mungkin sebagai kepala harus bisa mencari suatu pengambilan penyelesaian masalah yang tepat seperti itu ya. Kembali lagi ke prinsip saya sendiri seperti itu. Kadang ya emang alhamdulillah diterima dengan baik oleh yang lain, kadang kalau misalkan ada yang tidak baik ya selalu diingatkan seperti itu Pak. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Pasti ada tantangan ya Pak dalam mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus yang menyangkut dilema etika. Tantangannya sebetulnya apalagi di era kemarin setelah kita tahu bahwa kita semua itu dihadapkan dengan COVID ya Pak ya. Itu menjadi suatu tantangan yang sangat besar sekali seperti itu. Istilahnya malah dari nol lagi gitu. Keseluruhan itu semuanya dari nol lagi, mulai dari pembiayaan, apalagi di karakter siswa itu benar-benar kita dari nol lagi. Ya alhamdulillah demi tahap itu alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali normal kembali seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, untuk jadwal tentunya tetap selalu ada biasanya. Cuman yang namanya permasalahan kan mungkin tidak pas ada sesuai jadwal itu. Kalaupun misalkan ada permasalahan yang emang harus langsung ditindak urgent ya urgent. Ya bagaimanapun saya sebagai kepala harus langsung menyikapi itu seperti itu. Jadi ada yang memang sudah terjadwal, ada yang memang harus segera diselesaikan. Jadi menyesuaikan di lapangan ya Pak. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah saya dibantu oleh Bapak Komite yang kebetulan memang seharusnya seperti itu ya, dalam permasalahan di sekolah ataupun luar sekolah. Alhamdulillah Bapak Komite selalu mendukung selama rencana-rencana yang di sekolah itu menurut beliau juga baik seperti itu Pak. Jadi yang sering membantu alhamdulillah Bapak Komite seperti itu. Kita selalu berkolaborasi dengan komite sekolah ya. Itu sangat baik sekali ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik
dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di Lematika? Kesimpulannya gini mungkin ya, dalam suatu permasalahan itu kalau bisa jangan diselesaikan oleh sendiri. Tentunya banyak orang yang sangat berpengaruh apalagi di sekolah itu tidak bisa mengambil keputusan, walaupun memang saya sendiri di sini sebagai kepala, tetapi apalagi di sini itu MTS swasta seperti itu, kita masih punya yayasan, kita masih punya komite, kita masih punya bapak ibu guru, jadi keseluruhan itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama demi kemajuan madrasah seperti itu, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas wawancaranya Pak. Pengalaman yang Bapak sampaikan itu mudah-mudahan menjadi bekal bagi saya sebagai cerminan ke depan. Terutama dalam hal ini saya sedang memperdalam modul 3.1 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, demonstrasi kontekstual dilema etika ya. Dan itu akan menjadi gambaran bagi saya ke depannya untuk mengambil keputusan. Terima kasih, saya sudah ketemu dengan orang hebat seperti Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bermanfaat kelak di kemudian hari. Satu lagi permintaan saya, satu kalimat untuk guru penggerak Kabupaten Garut Angkatan 7. Untuk guru penggerak Kabupaten Garut Angkatan 7, semoga sukses, diberikan kelancaran bagi tugasnya. Mudah-mudahan bisa memajukan pendidikan Indonesia seperti itu. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Ya,